Shalom saudara-saudari kami terkasih, kita bertemu kembali malam ini dalam ibadah tengah minggu online. Bersyukur kita masih dalam pemeliharaan Tuhan. Marilah Bapak Ibu dan saudara-saudari kami terkasih, kita membuka hati dan pikiran kita untuk menikmati hadirat Tuhan malam ini. Ibadah kita akan dipimpin oleh hamba Tuhan, Pendeta Rohara Panjaitan MSI. Dengan tema, berdirilah teguh, jangan goyah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Hari ini kita diingatkan untuk berdiri teguh dalam iman kita, tidak goyah oleh apapun yang terjadi di dunia ini. Hidup ini penuh dengan tantangan dan rintangan. Ada kalanya memang kita merasa ragu dan goyah dalam iman kita. Namun firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap teguh dan kuat dalam iman. Kita mulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang di sorga, kami datang kepadamu hari ini dengan hati yang penuh syukur atas semua berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami, dan tuntunlah kami Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu, agar ibadah kami hari ini dapat berjalan dengan baik dan membawa berkat bagi kami semua. Berikanlah kami kekuatan dan keteguhan iman untuk menghadapi semua tantangan dan rintangan dalam hidup ini. Ajarlah kami untuk selalu hidup dalam kasih dan damai sejahtera dengan sesama. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Rohara Panjaitan yang memimpin ibadah kami malam ini. Urapi dan berkati Tuhan Bapak Pendeta kami dalam pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Kami bawa doa kami ini Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kami terkasih, kembali kami mengajak untuk aktif dalam pelayanan kami dengan mengklik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share tayangan ibadah ini kepada saudara-saudari kita yang lain, agar lebih banyak yang terberkati dengan ibadah tengah minggu online. Saudara-saudari kami terkasih, renungan kita dipimpin oleh Bapak Pendeta Rohara Panjaitan MSI. Beliau saat ini melayani di Gereja HKBP Pendidikan Medan. Dan renungan khotbah kita diambil dari 1 Korintus 15 ayat 58. Kita buka hati kita untuk menerima berkat melalui firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku seiman, semua orang Kristen dimanapun berada. Firman Tuhan untuk menguatkan kita pada hari ini tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Sekali lagi, berdirilah teguh dan jangan goyah. Firman Tuhan disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat mula-mula di Korintus yang mengalami banyak pergumulan hidup, termasuk masalah internal, juga masalah eksternal dalam kehidupan jemaat. Dalam keseharian, tentu saja jemaat mula-mula menghadapi banyak kesulitan, terutama dari mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Mereka mendapat tantangan, mungkin cobaan, atau mungkin mereka mendapat intimidasi dari mereka yang tidak percaya. Sehingga setiap hari bisa saja jemaat mula-mula merasa tidak nyaman. Dalam pergaulan sehari-hari di lingkungan masyarakat, jemaat mula-mula juga mendapat perlakuan tidak adil dari pemerintahan Romawi, di mana kehadiran orang Kristen tidak diinginkan. Maka oleh karena itu, Rasul Paulus menasihatkan kepada semua jemaat mula-mula pada saat itu, berdirilah teguh dan jangan goyah. Bahkan jemaat mula-mula diajarkan supaya mereka tetap giat melaksanakan pekerjaan Tuhan berupa kegiatan-kegiatan yang positif di tengah-tengah masyarakat, supaya kehadiran mereka diterima oleh orang banyak dan nama Kristus semakin dimuliakan. Dan Rasul Paulus mengajak semua warga jemaat mula-mula supaya mereka terbuka dengan orang lain, bisa beradaptasi, dan bisa bekerja sama dengan semua orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika seorang kepala suku di Afrika ingin mengetahui kebesaran Inggris Raya pada masa pemerintahan Ratu Victoria pada zaman dahulu, mereka bertanya kepada Ratu Victoria di Inggris, katakanlah kepada kami,
Bagaimana engkau mengembangkan Inggris menjadi negara yang besar, negara yang kuat. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudaraku, Ratu Victoria memegang Alkitab dan berkata kepada kepala suku itu bahwa dari buku inilah, dari Alkitab inilah aku belajar. Aku tidak ragu-ragu. Aku tidak bingung. Setiap saat saya menjadi kuat, saya percaya diri karena belajar dari firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, belajar dari pengalaman kepala suku dan Ratu Victoria ini, kita diarahkan untuk berpegang teguh pada firman Tuhan dalam kondisi kehidupan yang berubah-ubah. Setiap saat boleh saja kita lihat situasi berubah. Kondisi ekonomi semakin sulit. Situasi politik, keamanan, dan lain-lain. Tetapi apapun itu, kita diajak sebagai orang Kristen untuk berdiri teguh dan tidak goyah. Di dalam kehidupan rumah tangga juga. Boleh saja kita digoncang karena keadaan ekonomi. Karena perilaku, masalah perilaku. Tetapi apapun itu, kembali kepada perkataan Paulus, supaya kita tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, boleh saya gambarkan bahwa kehidupan orang Kristen itu ibarat rombongan yang sedang naik kapal yang akan menyeberang. Di dalam kapal, dalam perjalanan di tengah laut, mereka diterjang angin, dihantam oleh ombak besar. Bisa saja penumpang bingung, panik, ketakutan, stres, dan lain-lain. Sementara kapten kapal itu mengatakan, dan kru kapal itu mengatakan, tetap tenang. Bagi mereka yang panik, stres, tentu saja mereka akan melompat dengan alat atau dengan kemampuannya. Tapi bagi mereka yang percaya bisa selamat, mereka akan tetap bertahan di dalam kapal itu. Nah, demikianlah kehidupan kita. Ketika rumah tangga kita, kehidupan kita, karir kita, kesehatan kita digoncang oleh angin, badai, persoalan, masalah, kita tetap tenang. Karena hidup kita dikendalikan oleh Kristus Yesus. Hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Hidup kita berpusat kepada Tuhan Yesus. Seperti lagu kita mengatakan selamat di tangan Yesus. Jangan keluar dari Tuhan Yesus. Tinggallah di dalam Yesus. Tetap percaya. Mungkin saudaraku pernah membaca atau sering mendengar cerita tentang Yesus yang sedang berlayar dengan murid-muridnya. Ketika badai, gelombang menghantam perahu itu, maka murid-muridnya panik dan berteriak-teriak dan stres. Mereka tidak menyadari bahwa Yesus ada dan beristirahat di tengah-tengah mereka. Ketika mereka menyadari bahwa Yesus ada dekat dengan mereka, mereka pun membangunkan Yesus. Guru, bangunlah, kita akan mati. Maka apa kata Yesus? Hei kamu yang kurang beriman. Maka Yesus menghardik angin itu. Dan laut, gelombang laut pun kembali tenang. Sehingga mereka berlayar dengan baik. Demikian juga kehidupan kita sehari-hari. Karena kita bingung, cemas, bimbang, ragu, stres. Pernah kita menyadari bahwa Yesus itu selalu ada dengan kita. Yesus itu tidak pernah membiarkan kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita.
Dia tidak pernah tertidur. Oleh karena itu, Paulus sangat menekankan kepada jemaat mula-mula juga kepada kita, supaya kita tetap tenang dan berdiri teguh. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya kasihi, saudara-saudaraku orang Kristen dimanapun berada, kalau kita percaya Tuhan Yesus selalu ikut campur di dalam kehidupan kita, marilah kita giat bekerja, giat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Karena hidupmu adalah ibadah. Ibadahmu benar bila pekerjaanmu, perbuatanmu benar. Berbuatlah yang terbaik. Lakukan yang terbaik sebagai orang Kristen. Karena itulah ibadah yang sejati. Amin, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman. Kembali kami diingatkan, supaya kami tetap berdiri teguh dan tidak goyah. Karena apabila kami goyah, kami akan hancur. Kami akan stres. Dan kami akan jauh dari Tuhan. Bapa di dalam surga, apapun yang kami alami dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan sehari-hari, biarlah Tuhan sendiri yang selalu menjagai, memelihara kehidupan kami. Jangan biarkan kami berputus asa, tapi biarlah kami tetap tegar dan kuat dan teguh menghadapi segala kenyataan hidup. Berkati semua orang Kristen dimanapun berada. Berkati bangsa dan negara kami. Berikan keamanan. Berikan perlindungan. Berkati para pemimpin kami di negara kami, supaya mereka bertindak bijaksana. Juga pemimpin-pemimpin gereja, supaya mereka mengembalakan jemaat lebih baik. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Bapa dalam surga, kami akan membawa dalam doa kami, yaitu channel YouTube Sylvia Margaret Huta Barat yang telah melayani dalam ibadah ini Tuhan. Berkati saudara kami Sylvia, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya. Kami juga tidak lupa membawa keluarga Tampu Bolon Borok Huta Barat dan anak-anaknya dalam hal ibadah. Kiranya mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan. Berkati pekerjaannya Tuhan. Juga kami berdoa untuk studi Ibu Sylvia Margaret Huta Barat. Kiranya berjalan dengan lancar dan selesai tepat pada waktunya. Juga semua kru yang ada di channel YouTube Sylvia Margaret Huta Barat Tuhan. Mereka bisa melayani dengan sepenuh hati. Dalam panggilannya Tuhan melayani Tuhan. Bahwa mereka akan mendapat upah berkat yang luar biasa dari Tuhan. Bapa dalam surga, kami membawa dalam doa syafaat kami semua umat Kristen yang ada di seluruh bumi untuk mau mengikuti ibadah online ini. Kiranya mereka tidak menjauhi persekutuan-persekutuan ibadah. Mereka lebih tertarik dengan ibadah kepada Tuhan daripada yang lain. Dekatkan hati kami kepada Tuhan, supaya kami terpaut kepada Tuhan sepanjang hidup kami. Bapa dalam surga, ampunilah dosa-dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami dimanapun berada. Amin.